lagi di channel Halaman Teknologi. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagi sebuah informasi bagaimana cara mengimplementasikan store prosedur di dalam .NET Core. Untuk lebih jelas, coba kita langsung buat projectnya. Teman-teman di sini pilih seperti biasa Web Core API. Lalu next. Ini kita namakan. Jika sudah, kita next lagi. Lalu pilih NetCore yang sudah diinstal. Di sini kebetulan saya install NetCore 5. Jika sudah, kita create. Nah, ini akan membuat projectnya. Oke. Yang harus ditambahkan teman-teman seperti video tutorial saya sebelumnya itu adalah kita masuk ke manage nugget. Di sini kalian dapat menambahkan yang pertama itu ASP.NET Core API. Pilih yang Web API Core. Ini kita install, lalu pilih yang Entity Framework. Pilih yang Core, karena saya memakai .NET nomor 5, saya pilih .NET 5. Kita install. Lalu kita cari yang Entity Framework SQL. Ini kita pilih juga yang nomor 5. Lalu install yang terakhir Entity Framework Tools, sama nomor 5 juga. Lalu kita install Newton.json. Kita pilih nomor 13 ini. Oke, setelah selesai semua sudah berhasil diinstal. Kita lihat di sini instalannya. 5 ini saya turunkan menjadi 501. Oke, terus udah sampai sini.
Lalu teman-teman bisa, mungkin yang sudah tahu cara membuatnya, bisa lihat video tutorial saya sebelumnya. Biasa saya menambahkan yang namanya, kita tambahkan folder dengan nama services, lalu ada yang namanya model, lalu ada yang namanya tools. Lalu saya biasanya untuk data lognya saya buat di sini nama folder namanya log.txt. Lalu interface yang terakhir. Oke, setelah itu kita coba masuk ke dalam event text. Biasa saya untuk logging, saya menggunakan txt. Saya namakan event text di sini. Class event text. Lalu kita copy aja langsung event text-nya. Kita simpan. Nah, di sini saya menggunakan asing. Untuk apa? Apabila foldernya sedang diproses dengan proses lain, dia akan tidak ada masalah. Jadi bisa jalan terus. Oke, lalu di sini juga saya dispose apabila sedang dibuka oleh orang lain. Lalu saya tambahkan di sini yang namanya controller. Controllernya dengan nama WS controller. Oke, ini kita hapus aja teman-teman. Saya mau ngecek di program. Ini saya ganti ke build web host. Lalu kita cek di startupnya. Error. Kita masuk ke startup. Di sini ada konfigurasinya yang bisa kita setting. Saya ingin menambahkan controllernya di sini untuk add scoop.
Lalu saya mau menambahkan default connection juga. Jadi teman-teman untuk menghubung dengan database saya memakai default connection ini. Oke, saya namakan di sini DB Alman Teknologi. Oke, biarkan seperti ini. Yang pertama kita coba dibuat di interface. Interface kita buat dengan nama iData. iData itu maksudnya interface data. Jadi data di interface. Oke, seperti ini. Nah, ini teman-teman harus menambahkan model-model yang nanti akan dipanggil di dalam services. Contoh, saya ingin membuat nama modelnya response. Oke, sebelum itu semua saya ingin menjelaskan. Jadi ceritanya saya ingin manggil data dari SQL Server dengan store prosedur seperti ini. Contoh, get product. Nah, di sini saya ingin coba memanggil store prosedur ini dengan menggunakan netcore. Oke, bagaimana caranya? Yang pertama, di sini saya mau memanggil namanya response master product. Nah, jadi teman-teman harus membuat yang namanya model master product dulu. Oke, kita buatnya di mana? Di sini. Di models, klik kanan. Dengan nama, kalian harus buat dengan nama data model atau list model. Saya namakan di sini list model. Pilih kelas, namanya list models. Oke. Ini yang kita buat nanti. Jadi saya public request, contoh request dengan namanya satu lagi public class response. Oke, seperti ini. Oke, untuk yang request, saya ingin membuat sebuah request dari master product. Jadi namanya ini string seperti ini. Ini parameternya apa sih? Kita lihat aja. Di SQL parameternya apa sih? Kode produk. Kita tambahkan di sini kode produk. Oke. Lalu, sebelum itu saya mau bikin kelas kecil lagi di bawahnya, kelas MS product. Seperti ini. Yang ini dimasukkan ke dalamnya. Oke. Nah, lalu respon semua apa, teman-teman? Kalau kalian menambahkan request, bisa tambahkan respon. Responnya seperti ini. Kode nama UOM brand aktif. Kode nama UOM brand aktif. Nama UOM brand aktif, B aktif. Oke, seperti ini. Ini bisa pakai string, bisa pakai integer. Oke. Saya mau coba pakai string aja di sini. Oke, habis itu ini kita simpan dulu. Ini data kita panggil. Interface, lalu data service-nya belum ada. Lalu kalian buat yang namanya data konteks di dalam model ini boleh. Saya mau buat di sini data konteks. Jadi DB Alman Teknologi namanya. Data konteks DB Alman Teknologi data konteks.
konteks aja ya, bisa pakai data konteks atau konteks aja namanya. Saya singkat di sini konteks. Oke. Nah, di data konteks ini yang akan berhubungan dengan database kita. Contoh, di sini kan ada public class nama database-nya. Lalu kita tambahkan di sini seperti ini codingnya. Oke. Kita ketik aja public db Alman teknologi konteks buka tutup db konteks option buka tutup db Alman teknologi konteks, ini option, lalu titik 2 base option. Ini ada error, kita coba cek errornya di mana. Ininya kurang, tutup buka tutup. Oke, ini yang atas kita tambahkan public partial class. Sorry, ini salah. Tambahkan seperti ini. Dengan manggil inheritance db konteks. Oke, kita tambahkan db konteks. Lalu kita using. Nah, di bawahnya, oh ini posisinya di sini teman-teman. Kita tambahkan ini di dalamnya. Oke. Kalau kalian nggak mau ribet ngetik-ngetik, bisa pakai scaffolding. Itu ada di tutorial saya sebelumnya. Bisa cek di video nanti di layar kanan sebelah atas. Oke, lalu saya mau menambahkan yang namanya public virtual. Jadi untuk menghubungkan database kita dengan netcore kita ada namanya menggunakan public virtual di sini. Oke, saya set dengan database set dengan namanya MS product. Saya namain MS products. Ini kita get set. Oke, kita contoh satu dulu. Ini gunanya apa? Gunanya untuk setting JSON kalian dengan database-nya. Lalu di bawah ada yang namanya configuration. Configuration ini yang nantinya akan kita panggil di SP kita. Oke, kita panggil aja dulu. Untuk lebih cepat saya coba copy di sini. Oke, ini tutupnya. Oke, ini master product. Master product. Ini nilainya apa? Nilainya adalah kode produk, nama produk YOM. Oh sorry, ini adalah parameter untuk mendapatkan hasilnya. Kita menggunakan kode produk aja di sini.
yang lainnya kita hapus. Nah, ini kita ganti alamatnya, alamat kalian servernya. Kebetulan saya memakai lokal dengan alamat DB Alman Teknologi dengan loginnya, user, passwordnya seperti ini. Oke. Lalu jika sudah, kita coba masuk ke model udah, terus DB konteks sudah, kita masuk ke data service sekarang. Oke, sorry, sebelum data service kita coba masuk ke controller dulu deh. Controller kita menggunakan kita gunakan yang namanya API controller di sini. Kalian tambahkan API controller pertama, lalu public class controller dengan nama controller base. Oke, lalu kita private, kita comment ini untuk memanggil interface-nya private read only data, lalu kita namakan models. Oke, seperti ini kita panggil. Nah, nanti akan otomatis ditambahkan seperti ini. Lalu kedua, kita biasa panggil untuk mendefinisikan kelasnya, kita panggil yang namanya OS controller data models. Sorry, kita nggak usah pakai underscore biar beda. Nah, lalu kita definisikan di sini. Ini teman-teman. Oke. Pada saat sudah, kita coba panggil yang namanya kita buat di sini public dengan nama response-nya mas ms product, lalu dengan nama get product, lalu nama lemparannya saya namakan di sini request.ms product, buka kurung, buka tutup kurung, kita panggil lagi nih model ini, static model ya, akan tampil seperti ini teman-teman. Ini masih error, kenapa? Karena di sini harus ada balikan. Oke, kita langsung aja kita inisial lagi nih yang namanya response-nya, copy aja langsung. Ini bisa langsung begini teman-teman. Oke. Lalu kita try catch untuk memanggilnya. Catch exception EX. Biasakan pakai try catch untuk melihat handling error mana sih yang saat ini terjadi. Oke, karena di sini saya menggunakan kelas AppendText, kita panggil di sini text.AppendText function. Ini untuk logging saya buat txt di sini. Lalu dengan nama, ini nama errornya apa? Misalnya error get product. Atau kalau mau panggil ini nama endpointnya, lalu di sini keterangannya.
error. Bisa seperti ini. Lalu errornya apa? Ini seperti ini bisa juga teman-teman. Nah, terserah kalian mau modif seperti apa, itu silakan berkreasi. Lalu terakhir kita tambahkan returnnya red dengan nama red. Kenapa? Karena di sini kita manggil balikannya red. Lalu di sini adalah pemanggilan untuk data service kita, imodels. Namanya saya mau namakan get product. Oke, get product dengan nama ini saya namakan a.kode product. Seperti ini. Titik 2. Lalu si A ini kita buat di data service. Data service. Di kanan add new item. Kita kelas dengan nama data services. Oke, setelah sudah, saya mau coba untuk menambahkan di data services-nya seperti ini. Jadi saya copy aja langsung public, nama response-nya seperti tadi di WS controller-nya. Nah, ini nama saya copy langsung. Oke, seperti ini. Lalu string mana yang akan nanti masuk? Karena di sini saya pakai request, saya panggil langsung biar gampang. Sini saya pakai request .request.ms product tutup kurung. Lalu di sini saya panggil listnya. Untuk apa? List respon ms product. Karena di sini bentuknya list, saya mau panggil di sini seperti list. Oke, dengan nama lst sama dengan new. Saya copy ini. Seperti ini teman-teman. Ini bisa juga seperti ini. Oke. Lalu kita try catch lagi. Nah, ini kita copy aja konteksnya. Jadi kita tambahkan teks di controller maupun di data service-nya. Kita panggil SP-nya seperti ini. Jadi kita buat parameternya var k kode product sama dengan new SQL parameter. Di sini adalah nama parameternya dengan isinya a.kode product. Ini kita panggil titik 2. Oke, lalu return di sini. Karena di sini pakai list, kita returnnya juga list. Oke, seperti ini teman-teman. Oh, kenapa ini error? Karena balikan kita ini listnya harus begini. Kalau kita mau lemparannya sama dengan list juga. Oke, seperti ini teman-teman. Ini nggak error jadi ya. Nah, setelah dipanggil dengan SP tadi, lalu kalian bisa menambahkan DB. Oke, sebelum menambahkan DB ini kita perlu menambahkan yang namanya
private only lagi di sini ya. Nah, ini kita interface dengan iData. Biar kita bisa manggil juga. Lalu ada yang namanya di sini private. Kita buat lagi private read only dengan nama DB Alman Teknologi. Lalu underscore DB. Kita private lagi, read only. Ini nggak usah, satu aja. Oh, ini konteksnya belum. Oke, sekarang kita lihat iData. Di sini error, kita panggil dulu. Karena saya menggunakan list, ini kita balikin ke list juga. Seperti ini, teman-teman. Ini bukan master tapi MS. Lalu ini modelnya isinya adalah kita lihat. Kita menggunakan di sini request.ms product. Oke. Lalu iDatanya harusnya iData udah product, get product namanya teman-teman. Udah nggak error, kita panggil db dot nama db-nya apa yang tadi kita tambahkan di DB Alman Teknologi konteks. DB-nya lalu nama, kita lihat ini mas product. Kita tambahkan, ada yang kurang di sini. Jangan lupa kalian habis nambahkan ini, panggil lagi yang ini ya teman-teman. Jadi kelasnya kita panggil seperti ini. Public Data Service. Nama DB-nya DB underscore DB sama dengan DB untuk bisa dipanggil di sini. Oke, lalu dot sini kita panggil yang namanya tadi raw skill parameter udah kita tambahkan, kita from skill raw. From GL raw. Kita lihat ada yang enggak. Nah, kita panggil ini. Oke, lalu buka kurung tutup. Ini baru nama execute dari start prosedurnya. Kita namakan tadi ini ya, get product ya. Get product dengan parameter kode produk. Oke, tutup. Lalu di sini ada koma dengan nama
kode produknya. Titik. Dot tulis tik. Seperti ini teman-teman. Pada saat sudah seperti ini, kalian harus for each atau looping data tadi. Contoh, kita kan balikannya ada isinya ini, contoh ada 5 kolom. Kita for each di sini. For each var m in lst lalu saya manggil misalnya ma sama dengan new response dot ms product. Oke, seperti ini. Nah, karena ini error, kita tambahkan di sini untuk ma-nya. Ma sama dengan new. Oke, lalu kita tambahkan lagi ma dot kode produk sama dengan m dot kode produk. Nah, kita copy aja sebanyak 5 kolom tadi. Ada nama produk, ini nama juga, ada uom brand beaktif, uom, ini juga ada uom, ini ada brand, ini juga ada brand, ini ada beaktif. Oke, sudah setelah selesai seperti ini, masukkan ke dalam list tadi, list.add sama dengan ma. Oke, lalu kita kirim di sini. Oke, kita coba. Ada yang kurang teman-teman. Kenapa? Di sini kita perlu menambahkan setting app JSON dan launch setting. JSON fungsinya apa? Untuk launch setting bisa dilihat tutorial saya sebelumnya untuk yang .NET Core awal-awal. Untuk apa launch setting itu? Kan, jadi kita bisa connect ke Swagger langsung. Swagger itu seperti apa? Kurang lebih seperti Postman. Lalu kita bisa masuk ke app setting. App setting ini adalah data connection-nya. Kita setting di sini. Oke, kita coba masukin di sini. Saya copy langsung seperti ini. Oke, kita coba copy. Ini saya taruh local SQL. Backslash local SQL db Alman teknologi. Ini dengan nama passwordnya yang teman-teman punya. Oke, kita simpan udah. Ini kalau kurang meyakinkan kita copy langsung ke dalam db konteksnya. Yang ini tadi teman-teman. Mungkin kalau kalian takut salah, copy langsung di sini. Oke. Oke, seperti ini. Lalu sudah, ini sudah. Sekarang kita coba running. Kalau udah sesuai harusnya dia nggak ada error ya. Kita clean dulu. Kita coba debug teman-teman.
Oke, ini ada error ya. Kalau ada error kita bisa cek nih kurangnya di mana. Oke, ini masih belum kita panggil, kita taruh terus lalu ini juga DB konteksnya. Context. Use SQL Server juga. Oke, dengan nama app.json-nya ini default connection. Oke, sudah benar. Oke, kita coba cek lagi apakah masih ada yang error. Masih ada, teman-teman. Kita cek apakah sih yang membuat ini error. Kode produk string. Oke, ini ada stringnya. Kita coba lihat lagi. Oke, ini kayaknya ada yang kurang di sebelah sini, teman-teman. Terus ininya, teman-teman. Ininya saya memakai list, tapi di sini belum memakai list. Ini kita panggil get error. Return-nya juga pakai list di sini. Saya ganti aja langsung ke string aja, teman-teman. String kode produk. Kita cek di data service, ini kita ganti string masih ada yang error. Udah enggak, coba kita clean. Nah, kita ngomong-ngomong, kita setting rootnya di, saya ada setting root di sini di controllernya dengan nama root API. Saya mau namain rootnya API namanya. Oke, sini. Oke, seperti ini, teman-teman. Kita coba jalankan projectnya.
Kalau yang benar dia akan tampil Swagger kalau nggak ada error. Tapi kalau dia nggak tampil Swagger berarti ada masalah yang kurang. Oke, ini tampil seperti ini teman-teman. Dengan nama API get product. Lalu kalian bisa coba testing di sini. Oke, kita coba testing dengan post. Oke, kita try it out dengan kode produknya misalnya Pro. Apakah yang akan keluar? Secure. Oh, ini kosong teman-teman. Kenapa kosong? Oke, kita coba debug ya. Kenapa di sini kosong? HTTP post get product. Kita coba ya. Swagger. Oke, ini masuk. Ini Pro ya. Ini masuk juga teman-teman. Kita lihat di data service-nya. Masuknya seperti apa sih? Oke, dapat juga Pro. Lalu kita cek di SP-nya. Oke, ini kena catch. Kenapa? Oh, ada yang salah di DB Almond teknologi konteksnya. Jadi dia butuh primary key-nya. Ini kita nggak ada nih. Oke, kita coba tambahkan teman-teman. Masuk ke data konteksnya. Kita masuk ke DB Almond teknologi konteks. Oke, kita tambahkan primary key-nya. ASCII-nya apa ya? Saya mau nambahkan ASCII-nya ini. Oke, kita coba menggunakan entity Hasnuki. Lalu ini kita jabarkan ya teman-teman. Di sini kan ada nama ya, nama produk. Lalu ada apa lagi? UOM brand aktif. UOM brand aktif. B aktif. Kita copy aja langsung. Oke, seperti ini. Lalu kita coba cek lagi. Model buildernya sudah oke apa belum? MS product. Oke, karena di sini entity. Oke, coba kita jalanin lagi. Ini error apa enggak? Kurang lebih begitu cara untuk menambahkan store prosedur di Netcore teman-teman. Saya tulis lagi Pro di sini. Pro itu apa? Kode produknya. Jadi biasanya itu Pro 001, Pro 002 sesuai dengan data ini kita teman-teman. Oke, kita coba ini ada dapat Pro-nya. Wah, masih kena catch. Apaan catch-nya ini sekarang? Oh, boolean to tipe string. Kenapa boolean to tipe string? Karena B aktifnya di sini adalah boolean. Oke, seperti ini teman-teman. Karena B aktifnya boolean.
Kita coba lihat lagi di teknologi konteksnya. Kan kita pakai string. Kita balik pakai boolean. Matiin dulu. Lalu cek lagi di sini boolean. Data service-nya udah boolean. Artinya udah. Kita coba jalankan lagi. Oke. Kita cek apakah masih ada error. Tes lagi, kita execute Pro. F5 aja. Kita coba lihat. Oke, kita dapat semua datanya, teman-teman. Nah, ini masuk semua. Kalau kalian lihat, ini masuk semua. Oke. Simple itu, teman-teman. Kita F5 aja langsung. Seperti ini. Nah, itulah cara bagaimana menggunakan store prosedur di dalam .NET Core. Untuk percobaan insert, update, delete juga hampir sama caranya. Jadi kalian bisa coba sendiri, kurang lebih seperti ini. Intinya dia ada yang namanya DB data konteks, lalu dia ada namanya DB model, lalu ada namanya interface, dan ada namanya service. Selain dari controller itu. Oke, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Salam dari saya, Alman Teknologi.